Halo semuanya, selamat datang di channel Autodiver. Sekarang saya berkesempatan untuk mengunjungi salah satu pameran otomotif terbesar di dunia, dan ini adalah pameran otomotif yang paling banyak pengunjungnya yang pernah saya datangi, yaitu Shanghai Auto Show 2023, dan kami diundang langsung oleh Chery Indonesia untuk mendatangi momen Chery International Global Brand Launch. Dan pada kesempatan kali ini juga Chery memperkenalkan salah satu model mobilnya yang bakal dibawa ke Indonesia, dan sudah hampir 100% ya kemungkinan dibawa ke Indonesia, yaitu yang ada di belakang saya ini, yaitu Chery Omoda EV. Nah, sebelumnya di Indonesia itu sudah ada Chery Omoda 5 yang diluncurkan pada bulan Februari lalu, dan ini adalah versi full BEV atau Battery Electric Vehicle dari Chery Omoda, dari versi compact SUV. Lantas seperti apa mobilnya, seperti apa fitur yang ada di dalamnya, kemudian bagaimana akomodasinya, ikuti terus video ini. Oke, yang pertama kita lihat bagian depannya terlebih dahulu. Karena pada saat perkenalan ini belum ada spek resmi yang dibeberkan, jadi kita lihat untuk bagian depannya. Ini ada lambang Omodanya di bagian depan. Emblem Omoda yang tegas, yang menjadikan ini adalah mobil sub-brand dari Chery, yaitu Omoda, dan ini adalah Omoda 5 EV. Kemudian sebagai mobil full elektrik, dia tidak lagi memiliki grill radiator di bagian atas, hanya di bagian bawah seperti ini nih. Kemudian ini ada kamera seperti ya di sini nih. Ini tentu adalah kamera yang untuk menunjukkan kamera citra 360 derajat. Kemudian kita lihat bagian lainnya, di sini ada daytime running light di bagian atasnya. Ini sebenarnya mirip-mirip dengan Omoda 5 yang versi bensin. Kemudian di bagian depan ada lampu dengan proyektor di bagian bawah ya. Ya, jadi memang secara keseluruhan bahasa desainnya itu mirip dengan Omoda 5 yang versi bensin, tapi dia dibuat lebih futuristik dan disesuaikan dengan gaya bahasa desain dari mobil listrik. Kemudian kita lihat bagian sampingnya. Nah, bagian sampingnya ini bisa dilihat dia memang untuk siluet garis bodi itu masih mirip-mirip dengan Omoda 5 bensin. Tetapi ada beberapa detail-detail menarik seperti ini. Velg yang bilah-bilahnya ini memang mirip gitu dengan, bukan mirip, maksudnya banyak digunakan di mobil listrik, di mana dia ada bagian tertutup seperti ini. Dan untuk velg sendiri dia menggunakan velg diameter ring 18 dengan ban Kumho. Kemudian kita bagian sampingnya, ini ada kamera lagi, kamera citra 360 derajat. Kemudian ada roof rail. Dan sepertinya ini adalah hero color dari Chery Omoda 5 EV. Seperti ini warnanya, dia sedikit hijau, tapi tidak terlalu hijau, tidak terlalu tegas hijaunya. Kemudian kita lihat lagi ke bagian belakangnya. Lampunya ini menyambung dari bagian kiri ke bagian kanan. Banyak sekali mobil di Tiongkok yang menggunakan bahasa desain lampu yang seperti ini. Kemudian kita lihat bagasinya, dia ada elemen pemanas kaca. Oh, tidak bisa dibuka tampaknya karena ini masih belum ada kuncinya. Bagian bawah ini ada material yang berwarna hitam seperti ini. Nah, karena belum bisa dilihat bagian bagasi, langsung saja kita lihat bagian dalamnya. Dan ini dia untuk bagian dalamnya. Ini menarik loh. Nah, ini bisa dilihat, ini dia menggunakan layar yang menyambung dari bagian kiri ke bagian kanan. Kemudian bagian dashboardnya dia berwarna biru seperti ini. Ini bahannya bukan bahan material plastik loh, ini material yang solid. Kemudian ini jahitan asli. Dan ini detailnya cukup menarik, dia menggunakan wood panel seperti ini. Ini mengingatkan kita kepada milik Hyundai Palisade dan Santa Fe ya, ini wood panel materialnya. Kemudian bagian setir, nah bagian setirnya juga keren. Sini ada Omoda karena ini subbrand dari Chery. Dia untuk bagian tombol ini tidak akan terlihat jika tidak dinyalakan. Nice. Kemudian warnanya ya beige seperti ini, memang agak gampang kotor kalau misalkan kita tidak apik. Kemudian yang berbeda lainnya dibandingkan versi bensin, ini nih untuk bagian AC dia menggunakan pengaturan terpisah. Kalau di model bensin itu dia diatur melalui layar instrumen kasar ya. Kemudian kita lihat tempat penyimpanannya di sini. Oh, ini tidak bisa dibuka tampaknya. Tampaknya ini masih model prototipe ya, jadi belum
bisa dibuka ini untuk bagian sini nih. Tapi so far ini materialnya tuh menarik gitu, benar-benar keren. Solid, mewah. Ya. Dan untuk tombol-tombol ini familiar juga. Ini tombol power window ini mirip dengan milik Hyundai. Kemudian nih desain ini nih, desain floating seperti ini nih, ini rasanya mengambil dari model Mercedes-Benz. Agak mirip. Kemudian, nah untuk bagian tengah ini, bagian center console ini dibuat tinggi dan di bagian bawah ada tempat minimaran lagi, bisa dilihat. Kemudian untuk jok, dia berwarna biru seperti ini, dan dia tidak ada headrest terpisah, dan motifnya perforated. Kemudian, nah mobil ini dilengkapi juga dengan fitur ADAS, tampaknya nih ada di bagian sini. Jadi kemungkinan besar sama seperti Chery Omoda 5, dia juga dilengkapi dengan fitur radar canggih. Tetapi dia tidak ada panoramic sunroof, karena kemungkinan ini masih model prototipe, jadi atapnya tidak ada kaca sama sekali. Oke, sekarang kita lihat bagian belakangnya. Nah, ini dia bagian belakangnya. Ya, sebagai SUV compact, memang dia untuk kelegaan bagian kabinnya sih cukup baik ya sebenarnya. Tapi memang mungkin tidak sebaik milik SUV medium misalkan. Tapi untuk akomodasi ini masih lumayan. Ini posisi berkendara saya, tinggi saya 177 cm dan bisa dilihat ini masih cukup memadai. Untuk ruang kepala juga, nah ini menarik ya, karena dia tidak dilengkapi dengan sunroof panoramik, jadi ini rasanya lebih lega. Nice. Kemudian untuk bagian tengah ini terdapat armrest seperti ini, jadi penambah nyaman ketika Anda duduk di bagian dalam kabinnya. Kemudian ada fitur apa lagi? Nih, bisa kita lihat. Nah, untuk jok dia bucket seperti ini modelnya. Kemudian pengecasan nih tampaknya akan menggunakan USB Type-C. Kemudian ini ada ini masih benar-benar masih dummy ya. Ini nggak bisa dipencet nih. Ini masih dummy. Ini tombol untuk heater seat sebenarnya. Kemudian joknya ini dia bisa direbahkan lagi atau tidak? Oh, hanya satu setelan saja, tapi untuk lipatan bangku ini bisa dilakukan secara 60-40. Kemudian ya sama dengan bagian depannya, ini masih menggunakan soft touch. Dan untuk panelnya sama nih, desain speakernya, desain handle pintunya juga sama. Yang seperti saya bilang juga sebelumnya, dia mirip dengan model Mercedes-Benz. Lantas untuk spesifikasinya, Omoda 5 EV bakal ditenagai oleh motor listrik bertenaga 221 horsepower dengan dukungan baterai 61 kWh. Akselerasi 0-100 km/jam diklaim tembus dalam waktu kurang dari 7,8 detik dan jarak tempuh dalam sekali pengisian daya mencapai 450 km. Oke, ini adalah hari keempat saya berada di Cina dan memang kali ini saya tidak berada lagi di Shanghai Auto Show dan kami berada di kota asal dari Chery, yaitu kota Wuhu. Namun sayangnya Chery Omoda 5 EV belum ada unit tesnya, belum bisa dites jalan karena memang sejatinya mereka meluncur ke pasaran itu baru di bulan September 2023. Itu untuk pasar Cina dan pasar setir kiri. Dan kabarnya untuk Indonesia, mobil ini akan meluncur pada penghujung tahun 2023, lebih tepatnya di Desember 2023 untuk versi setir kanan. Ya, jadi begitulah hasil video first impression singkat kami terhadap mobil listrik Chery yang akan masuk ke Indonesia, yaitu Chery Omoda 5 EV. Klik like, share, komen jika kalian belum, dan jangan lupa untuk subscribe ke channel Autodiver. Main juga ke website kami di www.autodiver.com dan sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Bye bye.